Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Febi Aisyah Ananta Rahab dengan NIM 211501002 dari kelas 3A, Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan poster saya terkait tugas mata kuliah imunologi dengan dosen pengampu yaitu Bu Yuandani. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu terkait sistem imun, khususnya imunitas bawaan dan imunitas dapatan. Sistem imun sendiri merupakan suatu hal yang tercakup dalam suatu cabang ilmu yang disebut dengan imunologi. Imunologi adalah studi mekanisme dan fungsi sistem kekebalan akibat pengenalan zat asing dan usaha netralisasi, eliminasi, dan metabolisme zat asing tersebut ataupun produknya. Imunologi adalah disiplin ilmu biomedis yang mempelajari mekanisme dan struktur organisme hidup termasuk manusia untuk perlindungan terhadap penyakit menular. Kemudian sistem imun atau sistem kekebalan adalah sistem pertahanan tuan rumah terdiri dari banyak struktur biologis dan proses dalam sebuah organisme yang melindungi melawan penyakit. Sistem imun yaitu terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja bersama untuk melindungi tubuh. Sistem imun merupakan sistem yang sangat kompleks dengan berbagai peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh. Seperti halnya sistem endokrin, sistem imun yang bertugas mengatur keseimbangan menggunakan komponennya yang beredar di seluruh tubuh supaya dapat mencapai sasaran yang jauh dari pusat. Untuk melaksanakan fungsi imunitas, di dalam tubuh terdapat suatu sistem yang disebut dengan sistem limforetikuler. Sistem ini merupakan jaringan atau kumpulan sel yang letaknya tersebar di seluruh tubuh. Misalnya di dalam sumsum tulang, kelenjar limfa, timus, sistem saluran pernapasan, saluran cerna, dan berbagai organ lainnya. Jaringan ini terdiri atas bermacam-macam sel yang dapat menunjukkan respon terhadap suatu rangsangan sesuai dengan sifat dan fungsinya masing-masing. Kemudian, imunitas atau sistem imun pada vertebrata ataupun manusia itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau pengelompokan. Berdasarkan proses yang terlibat dalam respon imun, sistem imun terdiri dari imunitas bawaan atau sistem imun bawaan dan imunitas dapatan atau sistem imun dapatan. Yang kali ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, pembagian selanjutnya itu ada berdasarkan lokasi dari respon imun. Berdasarkan lokasinya, sistem imun terdiri dari imunitas serosal dan imunitas mukosa. Kemudian berdasarkan komponen yang terlibat dalam respon imun, ada sistem imun humoral atau imunitas humoral dan sistem imun seluler atau imunitas seluler. Nah, kemudian sistem imun ini kan sesuatu yang melindungi tubuh kita dari infeksi dengan mengenali dan merespon antigen masing-masing sehingga sistem imun ini nanti terbagi menjadi dua ya, dalam merespon antigen-antigen asing yang masuk ke tubuh. Yang pertama akan kita bahas yaitu imunitas bawaan atau innate immunity atau sistem imun bawaan. Nah, imunitas bawaan bersifat inheren yang tetap tidak berubah dalam aksinya dan tidak bergantung pada jenis patogennya. Bentuk kekebalan ini tidak memiliki memori imunologis dan oleh karena itu tidak membaik terhadap paparan berulang terhadap suatu infeksi yang tadinya sudah masuk dalam tubuh. Respon imun ini umumnya disebut non-spesifik karena dalam artian bahwa respon tersebut terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Sebagai contoh, seperti salah satu upaya tubuh untuk mempertahankan dirinya terhadap masuknya antigen, misalnya bakteri, yaitu dengan cara menghancurkan bakteri tersebut melalui proses fagositosis kan. Nah, dalam hal ini markofag, neutrofil, ataupun agen-agen imunitas bawaan lainnya berperan penting. Mengapa? Karena supaya dapat terjadi fagositosis, sel-sel fagosit tersebut harus berada dalam jarak yang dekat dengan partikel bakteri, atau lebih tepat bahwa harus melekat pada antigen tersebut, si fagosit atau markofagnya ini.
Untuk mencapai hal ini, maka fagosit harus bergerak menuju sasarannya. Hal ini dapat terjadi karena dilepaskannya suatu zat atau mediator tertentu yang disebut dengan faktor leukotatik dan atau disebut kemotatik yang berasal dari bakteri maupun yang dilepaskan oleh neutrofil Markov-Fag atau komplemen yang telah berada di lokasi bakteri. Ini dirangsang ketika patogen apapun yang menyerang sel inang dan untuk melindungi kita dari infeksi. Pada poster terlihat pembagian sistem imun dapatan atau immunity innate itu ada Markov-Fag yaitu sebagai primary white blood cell, kemudian ada natural killer cell, ada dendritic cell, neutrophil, eosinofil, basophil, kemudian termasuk juga T cell karena memang dari tubuh kan. Kemudian ada natural killer T cell. Kemudian apa itu imunitas dapatan atau adaptive immunity? Imunitas dapatan yaitu imunitas yang mulai beraksi setelah antigen menembus penghalang pertahanan bawaan atau alami. Jadi setelah antigennya berhasil melewati halangan dan hambatan dari innate immunity, kemudian antigen akan menjumpai yang disebut dengan adaptive immunity atau imunitas dapatan. Nah, dibutuhkan sekitar 1 minggu atau lebih untuk berkembang dan sangat spesifik dalam tindakannya. Itu akan dirangsang dengan paparan berbagai antigen, sehingga respon ini disebut respon imun spesifik yang merupakan respon imun yang didapat atau acquired atau adaptif yang timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. Jadi adaptive immunity ini bersifat lebih spesifik, namun dia memang lebih lambat. Mengapa? Karena dia membutuhkan waktu untuk mengenali, kemudian untuk mengingat antigen yang masuk. Sehingga terlihat di gambar kalau innate immunity dia itu rapid response. Jadi responnya langsung begitu antigen masuk ke tubuh akan terangsang si imunitas bawaan. Sementara kalau imunitas dapatan dia memerlukan waktu bagaimana si antigen itu melewati imunitas bawaan terlebih dahulu, kemudian pengenalan sehingga dia tergolong slow response. Di sini dapat terlihat contohnya itu ada B cell yang kemudian memproduksi antibodi, kemudian ada T cell yang nantinya akan memproduksi CD4 plus T cell dan CD8 plus T cell. Nah, respon imun spesifik ini dimulai dengan adanya aktivitas Markov-Fag atau antigen presenting cell atau APC yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Itulah mengapa dikatakan dia harus menembus penghalang pertahanan bawaan atau alami atau innate immunity terlebih dahulu. Dengan rangsangan yang diproses antigen yang sudah melewati tahap tadi, sel-sel sistem imun berproliferasi dan berdiferensiasi sehingga menjadi sel yang memiliki kompetensi imunologi dan mampu bereaksi dengan antigen. Walaupun antigen pada kontak pertamanya, yaitu dengan respon primer dapat dimusnahkan dan kemudian sel-sel sistem imun mengadakan involusi, namun kalau imunitas bawaan atau respon imun primer tersebut sempat mengakibatkan terbentuknya klon atau kelompok sel yang disebut dengan memori sel yang dapat mengenali antigen bersangkutan. Itulah dia masuk ke adaptive immunity. Sehingga apabila di kemudian hari antigen yang sama masuk ke dalam tubuh, maka klon tersebut akan berproliferasi dan menimbulkan respon sekunder spesifik yang berlangsung lebih cepat dan lebih intensif dibandingkan dengan respon imun primer. Jadi setelah melewati innate immunity, antigennya nanti akan masuk ke respon imun dapatan, yaitu akan masuk ke adaptive immunity, di mana nanti akan melalui yang namanya respon primer terlebih dahulu, yaitu yang tadi masa pengenalan yang membutuhkan waktu yang cukup lama ya, cukup lama sehingga dia tergolong slow respon. Kemudian dia apabila terpapar lagi dengan antigen yang sama di kemudian hari, dia tidak akan melewati respon imun primer yang begitu lama. Dia tidak akan lagi mengalami respon imun primer, dia akan masuk ke respon imun sekunder yang dimana itu lebih cepat karena sudah
terekam oleh sel memori dari imunitas dapatan dan sudah dikenal, sehingga lebih cepat di kemudian hari apabila terpapar dengan antigen yang sama, lebih cepat penanganannya. Nah, kemudian di sini ada tabel bagan untuk macam-macam dari sistem imun kita. Yang pertama itu yang tadi sistem imun alami, non-spesifik, natural, innate, ataupun natif. Itu pertama ada tergolong ke pertahanan fisik atau mekanik, yang dimana itu kulit, yang terdiri dari keratin, epidermis, dan epitel yang termasuk sistem pertahanan tubuh ya. Kemudian ada silia trakea, mukosa, dan oksigen pada alveoli paru. Kemudian ada pertahanan biokimianya, yaitu kelenjar sebasea, folikel rambut, dan pH tubuh yang asam. Contohnya itu pada di vagina dan HCl lambung. Kemudian ada enzim lisozim, sehingga itu akan membantu vertebrata atau contohnya manusia dalam melindungi tubuhnya terhadap antigen yang masuk ataupun bakteri dan virus. Kemudian ada pertahanan seluler, yaitu ada pertama fagositosis yang diperankan oleh sel mikroglia, sel alveoli, sel makrovag limpa, sel monosit, sel limfanod, sel makrovag di sirkulasi, sel sumsum tulang, sel Kupfer, sel mesangial, sel sifanovial, PMN yaitu neutrofil, eosinofil, kemudian ada MN, monosit dan makrovag, kemudian ada makrovag, dan kemudian ada natural killer cell. Nah, lalu untuk pertahanan humoralnya itu ada komplemen tubuh, yaitu kemudian ada CRP, interferon, kolektin. Nah, untuk proses fagositosis yang pada pertahanan seluler dapat dilihat di sini ya, itu tadi ada kemotaksis, yaitu penarikan antigen ke arah infeksi, opsonisasi, pengenalan dan pengikatan, kemudian ada fusi fagosom dan lisosom, kemudian ada menghancurkan atau melisiskan atau mencernanya, memfagosit. Kemudian ada respon imun spesifik atau respon imun didapat, acquired, adaptif, ataupun disebut respon imun buatan. Yaitu ada terbagi dua, pertahanan humoral dan pertahanan seluler. Pertahanan humoralnya itu ada limfosit B atau kita sebut B cell yang kemudian akan memproduksi antibodi. Kemudian ada pertahanan selulernya oleh limfosit T helper atau sel T helper, kemudian ada sel T sitotoksik dan sel T killer. Dapat dilihat. Jadi, begitulah kira-kira imunitas bawaan dan imunitas dapatan yang dapat dilihat di poster yang telah saya buat. Bagaimana pembagiannya, ada di bagan dan apa saja yang termasuk, yang tergolong, ada di bagan, ada di gambar ini, dan sedikit penjelasannya ada mengenai imunitas bawaan dan imunitas dapatan. Saya sudahi presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, terutama kepada Ibu Yuan apabila masih terdapat kekeliruan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja mengenai tindakan ataupun perkataan saya. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Yuan telah memberikan kesempatan juga untuk memberikan tugas yang menarik dan presentasi yang mengenai sistem imun yang cukup mendasar untuk imunologi. Saya berterima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.